sebelum kita melakukan penggalangan dana atau fundraising tersebut, Pastor Tommy, apa yang sebenarnya kita sebagai si penggalang dana tersebut harus mempersiapkan diri sebelum kita bertemu dengan orang, mungkin secara tubuh, roh, dan jasmani juga. Ya betul. Prayer. Prayer. Ya, prayer. Karena di atas semua ini kan God is actually working. Yeah. So we have to listen to God. We have to ask Him at the right timing, at the right proposal yang kita dan juga at the right waktu supaya kita ketemu sama donatur kita. Betul. Doa supaya kita bisa dipertemukan dengan the right person at the right place at the right time. Correct. Hai sahabat Iksa, welcome to Iksa's YouTube channel and podcast. Selamat datang kembali. Hari ini saya bersama dengan Pastor Tommy Pacatang lagi. Beliau walaupun dari Philippines yang kita sudah nonton di episode sebelumnya, tapi beliau juga sudah 22 tahun di Indonesia, which means he can speak English dan juga bisa bahasa Indonesia. Welcome back Pastor Tommy, selamat datang kembali. Hari ini kita coba dengan bahasa Indonesia ya, karena teman-teman kita di Iksa nih fasih, walaupun gado-gado bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi fasih juga lebih suka mendengar bahasa Indonesia karena NKRI. Thank you Pastor Tommy. Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, baik. Sehat ya. Sudah 22 tahun di Indonesia Pastor Tommy. Ya, udah 22 tahun. Makanan paling suka apa makanan Indonesia? Makanan yang paling suka itu rendang. Nasi goreng, dan banyak nasi goreng dan banyak. Misalnya nih, Pastor Tommy, kita kan lagi ngomong tentang fundraising atau penggalangan dana. Misalnya dibilang, aduh rendang sama nasi goreng udah mau punah gitu. Kita perlu dana untuk supaya rendang sama nasi goreng bisa tetap menjadi makanan khas Nusantara Indonesia. Apa strateginya Pak Tommy untuk mempertahankan hal tersebut? Pertanyaan yang interesting ya, kalau misalnya kita mempunyai namanya itu holy discontent, itu kan ada problem yang kita lihat dan problem itu menjadi holy discontent pada saat kita mau menjadi bagian dari solusinya. Iya, Pak Handoko, holy discontent itu apa? Apakah itu kepahitan? Bukan, holy discontent adalah rasa yang tidak puas, yang sangat mendalam terhadap satu situasi yang sebenarnya seharusnya tidak begitu. Jadi kita mau melakukan hal yang baik. Hal yang baik. Misalnya anak miskin nggak bisa makan berhari-hari. Seharusnya nggak begitu. Dan kita mencari solusinya bagaimana. Nah, kita harus melihat dari A sampai Z itu bagaimana kita bisa menjawab dengan baik dan juga mengencourage orang-orang lain supaya menjadi to convert them into what we believe, supaya juga mereka membantu. Nah, itu bagaimana tuh? Itu salah satu untuk fundraising. Berarti orang yang dana saya terbatas. Mungkin ada dana sedikit tapi terbatas. Bagaimana saya mengundang dan juga mengconvince Pak Handoko supaya dia bisa membantu saya. Nah, itu yang holy discontent yang saya punya harus dikemas dengan baik supaya pada saat saya present ini dengan Pak Handoko atau orang-orang lain mereka tertarik. Oke, menarik Pastor Tommy. Kita juga ingin tahu, mungkin teman-teman sahabat Iksa juga ingin tahu ada pengalaman buruk atau pengalaman yang baik dan tidak baik dalam penggalangan dana atau fundraising itu apa. Jadi mungkin dengan sharing seperti ini, Pastor Tommy ini juga bisa memberikan wawasan kepada sahabat Iksa, tapi bisa menyemangatkan mereka bahwa masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Begitu. Ya, kalau pengalaman yang baik banyak, pengalaman yang buruk tidak terlalu mungkin 1, 2 atau 3. 1, 2, 3. Ya. Oke. Tapi itu pelajaran yang bagus juga untuk kita yang fundraiser. Betul. Di kantor Habitat for Humanity kita ada tim yang namanya itu Resource Development Team. Oke, itu di bagian khusus untuk fundraisingnya fundraising. Nah, kita kan bergerak di bidang pembangunan rumah untuk kalangan keluarga yang kalangan kurang mampu. Membangun rumah yang sederhana, layak huni bagi mereka. Dan proyek yang kita lakukan ada namanya itu salah satu programnya VIP. Village Improvement Program. Village Improvement kita Program. Masuk di satu desa dan kita ada di satu desa itu sampai saat di mana mungkin masyarakat sudah bisa mengelola, sudah bisa membangun rumah yang layak dan layak huni yang mereka sendiri tanpa
tanpa bantuan dari Habitat atau dari donatur-donatur yang lain. Nah, pada saat kita menggalang dana, pengalaman yang mungkin tidak I would say not a good experience. Kita sudah udah pilih pemilik rumah. Ya, kita sudah memilih pemilik rumah karena sudah ada donatur yang dia ini dananya proposalnya sudah disetujui. Ya, sudah disetujui. Berarti langkah-langkah awal sudah selesai, perkenalan proposal dan udah ada dari donatur. Di tengah-tengah donatur dia back out. Ya, ada banyak alasan dalam sih. tengah-tengah tuh Tengah-tengah masih tetap bisa ya. Ya, dia back out. Nah, sekarang kaget kita ya. Ada yang mereka back out karena kekurangan dana, berarti kita nggak bisa you have to produce the money because masih bisa bergerak atau tidak Pak Tommy? Kita harus mencari donatur yang lain. Tetap lagi cari lagi ya. Kita tetap karena kita sudah berada di lokasi, kita tetap mencari donatur yang lain. Nah, tapi dari tim itu yang setback, ya salah satu setback. Ada juga yang karena kita sudah berada di lokasi dan they already know that we will be it's just a matter of timing. Kita akan membangun rumah mereka yang bongkar rumah yang reot dan bangun rumah yang baru yang sederhana dan tunggu waiting time-nya itu agak lama. Agak lama dan bikin masyarakat they are sometimes frustrated. So itu juga menjadi push dari kita to look for another donor. Another donor. Dan ada juga yang pengalaman kita yang pada saat ini walaupun kita bilang harus dari A sampai Z itu yang di quality controlnya harus ada, harus tapi kadang-kadang ada yang slip. Mungkin dari orangnya yang melakukan ada kesalahan dari pihaknya Habitat, donornya nggak suka. Oh begitu. Donornya nggak suka, dia tersinggung. I do not want to continue. Ada juga yang seperti itu. Tapi one or two cases. Nah, ini yang that we have to be on top of the situation. Because these are actually realities that we have to face. Itu pengalaman. So we have to do the crowd control, the situation control, damage control. Benar. Dan we have to reconnect with the donor again. Menjalin hubungannya kembali. Menjalin hubungan yang to repair. To repair sahabat Iksa, gimana nih bahasa Indonesianya Pak Tommy udah just flong kan ya. Tapi saya juga mau dengar, kita pasti juga mau dengar dari Pak Handoko yang bilang Pastor Tommy adalah mentor dari Pak Handoko juga. Jadi Pak Handoko mungkin pernah sharing beberapa pengalaman yang similar yang sama dengan Pastor Tommy di mana ada donor tersinggung, hubungan terputus atau ada yang kaget. Itu apa yang Pak Handoko belajar dari Pastor Tommy dan apa yang Pak Handoko telah praktekkan mungkin untuk sahabat Iksa juga bisa belajar dan melakukan hal yang sama. Mungkin studi kasusnya dulu ya Naomi. Menurut saya studi kasus yang paling besar yang mungkin juga banyak di dunia bahas sampai sesudah tsunami Aceh itu adalah bagaimana bekerja sama dengan banyak pihak yang mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tapi untuk sebenarnya menolong untuk target grup yang sama. Nah ini persoalan yang sangat besar dalam fundraising. Mungkin tantangan kali ya. Jadi saya ingat sekali bahwa waktu itu menurut saya itu yang luar biasa. Menurut saya itu kasih anugerah Tuhan. Ada perusahaan semen terbesar di dunia, salah satu terbesar di dunia. Ada perusahaan mobil, salah satu terkenal di Amerika. Kemudian juga ada untuk yang manajemen pengelolaan untuk gudang yang sangat besar di dunia. Dan palang merah dari berbagai negara. Dan masih banyak lagi yang kita nggak bisa sebut. Dan mereka semua ini ingin memberi dana. Nah persoalannya, Naomi bayangin, semua itu adalah saya bawa uang. Saya membawa kebijakan organisasinya, tidak salah. Dan dia ingin juga untuk bagaimana menyatakan bahwa
kepada stakeholder-nya bahwa mereka sudah menggunakan dana tersebut. Misalnya waktu itu Citibank ya, juga memberikan dana dan itu dikumpulkan oleh karyawan-karyawannya. Nah, dengan semua ini menurut saya sangat penting buat kita untuk punya strategi yang baik. Bagaimana mengedukasi kita punya donor atau potential donor bahwa kita punya tujuan yang sama, tetapi dengan spesifikasi dan requirements yang berbeda-beda. Strategi mungkin bisa baik ya Pak Handoko, tapi bagaimana strategi tersebut itu juga bisa akuntabel dan bertanggung jawab, apalagi kita sebagai pelayanan Kristiani ya. Bagaimana Pastor Tommy, Pak Handoko? Jadi menurut saya gini, di Indonesia kita sering bicara fundraising itu dengan hanya proposal, meminta dana. Udah, selesai. Tutup situ, selesai. Mau kasih apa nggak kasih dana, jadi proposal. Hilang habis itu. Nah sebenarnya tadi Pak Tommy bagus sekali, lembaga-lembaga besar dia punya namanya mesin atau tim untuk fundraising, untuk penggalangan dana. Dan tim itu tidak muncul tiba-tiba. Tim itu perlu pelatihan, butuh orang yang tepat, dan juga mereka punya standar organisasi kebijakan yang. Jadi banyak sekali di dalam itu. Nah kemudian yang kedua adalah sesudah fundraising, pada saat proses fundraising itu tidak gampang. Bagaimana bisa bekerja sama-sama. Nah kemudian bagaimana edukasi kita punya calon donor. Sesudah itu ada monitoring evaluation, ada pelaporan, dan juga berterima kasih. Dan yang penting salah satu Pak Tommy, kalau menurut saya ya, Naomi, adalah bagaimana melibatkan donor tersebut. Saya ingat waktu saya masih di Habitat for Humanity waktu itu. Maksudnya melibatkannya tuh bagaimana Pak? Seberapa dalam, seberapa transparan, seberapa detail? Melibatkan gini, kalau di Habitat saya ingat sekali turun ke lapangan, bangun rumah sama-sama. Ini kita barusan dengar Jimmy Carter punya istri meninggal. Dan beliau ada champion daripada Habitat for Humanity. Dan saya setiap Sabtu itu bangun rumah dengan para volunteer. Ada ambassador build, semua ambasador-ambasador dari beberapa negara membangun sama. Dan juga waktu itu ada menteri dari Singapura dan lain-lain. Mereka turun tangan membangun rumah. Dan itu adalah hands on. Jadi mereka terlibat langsung. Secara fisik ya. Betul. Dan itu buat mereka itu apa? Mereka bukan hanya kasih uang, mereka kasih daya, kasih pikiran, dan kemudian mereka ceritakan kembali kepada orang-orang lain di komunitas mereka bahwa, ada sesuatu visi yang besar yang membutuhkan orang lebih banyak lagi terlibat. Nah, menurut saya itu salah satu kuncinya ya keberhasilan. Dan kalau saya boleh tambah Pak Handoko, misalnya satu rumah, mungkin satu rumah kita menggalang dana harganya 57 juta, satu rumah. Pada saat kita udah menerima rumah ini, dan saya ajak juga kalau boleh, you juga turun ke lapangan untuk membangun rumah yang Anda donasikan. Membangun bisa menyerahkan juga nggak, Pastor? Bisa. Bisa, oke. Dan juga mungkin you bisa ajak teman-teman. Ini di strategi fundraising yang connect ke satu orang lain, word of mouth. Dari satu ke satu orang. So pada saat you turun ke lapangan dan membangun, ini part of accountability. I am donating 57 million. Is this the kind of house yang pantas untuk 57 juta? Oke. So the house will speak for itself. Dibuktikan. Buktikan. Dan itu memberikan kepercayaan juga. Betul, membuild trust. Ya, ini memang organisasi yang bisa dipercaya. Jadi Naomi ini Pak Tommy bagus sekali ngomong. Apa itu Pak? Jadi sebenarnya waktu kita kasih donor lihat bahwa hanya bukan rumah fisiknya, waktu dia bangun, sesudah rumah jadi, ketemu sama keluarganya, ketemu sama orang tuanya, anak-anaknya, dan banyak mereka berkata bermimpi pun saya nggak berani punya rumah. Waktu donor dengar cerita bahwa, wow, saya bukan hanya kasih rumah fisik, tetapi memberikan kebahagiaan, memberikan pengharapan kepada penerima rumah tersebut. Bukan hanya ini loh, ada suami, ada istri, ada anak-anak yang dengan sukacita melihat rumah mereka dan bermimpi pun ada itu ya tukang sampah di Jogja. Saya ingat kata-katanya begini, bermimpi pun saya tidak berani untuk punya rumah. Jadi donor itu bersama Habitat for Humanity, saya jadi sponsor, jadi ngomongin Habitat nih, dengan Habitat for Humanity itu membuat mimpi orang itu tercapai. Yang mimpi pun dia tidak berani dan itu luar biasa menurut saya. Luar biasa sekali Pak Handoko. Mungkin kita bisa bicara tentang strategi dan prinsip-prinsip kita mau melakukan
penggalangan dana atau fundraising. Tapi sebelum kita melakukan penggalangan dana atau fundraising tersebut, Pastor Tommy, apa yang sebenarnya kita sebagai si penggalang dana tersebut harus mempersiapkan diri sebelum kita bertemu dengan orang, mungkin secara tubuh, roh, dan jasmani juga. Ya betul. Prayer. 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 Karena di atas semua ini kan God is actually working. So we have to listen to God. We have to ask Him at the right timing, at the right proposal yang kita dan juga at the right waktu supaya kita ketemu sama donatur kita. Betul. Doa supaya kita bisa dipertemukan dengan the right person at the right place at the right time. Correct. Saya sangat setuju sih. Semoga sahabat kita juga setuju dengan hal tersebut. Saya juga ingin lanjut, Pastor Tommy, menanyakan tentang apa saja prinsip-prinsip yang paling dasar atau strategi yang paling dasar saja buat teman-teman IKSA bisa mulai catat untuk melakukan penggalangan dana. Pertama mungkin clarity of the project that we are doing. Kita harus jelas apa yang kita mau lakukan dan juga kita harus jelas tuangkan itu di dalam proposal. Ya, juga partisipasi nanti dengan bukan cuma dana tapi partisipasi dari si donatur dan juga ini jangka waktunya berapa lama dan juga bentuk apa yang nanti yang kita harapkan bersama-sama dengan si donatur. They are involved in the discussion. Dan juga pelaporan itu berapa kali, part of our accountability and stewardship. Dan juga we have to report, ini yang penting, apa yang dana yang kita terima itu harus dilaporkan sampai the last penny of the ke donatur. Bagus sekali, Pastor Tommy. Thank you sahabat IKSA for staying with us today. Terima kasih sudah nonton sampai hari ini, sampai detik dan menit ini. Jika ada pertanyaan jangan lupa untuk di komen section bawah dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Thank you for watching. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya.